Oke, baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa ba'du. Kita awali dengan lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, udah. Kita mulai dulu. Akan mereview ya materi sebelumnya sudah selesai tentang status. eh Ya, untuk aku ya, ya film Bunda disuruh ngajak ngatik sebentar. Udah mulai bentar ya. Kemudian kita review sedikit ya. Jadi ada 4 hal yang perlu diketahui dari status ya. Pertama adalah bentuknya. Ya. Bentuknya itu ya ini rofa, nasab, jar. Rofa sebagai pelaku, nasab sebagai keterangan, jar sebagai kata setelahnya. Kemudian cirinya ya. Cirinya itu yang menjadi akhirannya ya. Un, an, in. Ya, kemudian kalau bilangan dualnya ani, aini. Kemudian kalau jamaknya una, ina. Kalau yang perempuannya bentuk muannasnya tun, tantin ya, tani, tani, taini, atun, atin, aitin. Kemudian ya utuh atau ringkas ya. Kalau utuh di tabel muslimun dan muslimatun, kalau ringkas kehilangan suara n ya atau kehilangan tanwin atau nun ya. Misalkan muslimun menjadi muslimu, muslimatani ya menjadi muslimata dan seterusnya ya. Nah, itu bentuk ringkas. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas. Fleksibilitas ada 3, fleksibel, semi fleksibel, dan juga non fleksibel. Kalau fleksibel ini yang ada tabel muslimun dan muslimatun, mayoritas isem ya, termasuk kategori fleksibel. Kemudian apa yang menjadi ciri semi fleksibel dan non fleksibel? Kalau non fleksibel cirinya adalah berakhiran alif atau alif maksurah. Konsekuensinya semuanya sama ya. Rofaknya sama, bentuknya sama, nasabnya sama, jarnya sama. Jadi semua bentuk rofa, nasab, jar semuanya sama. Contohnya adalah Nabi Musa ya. Musa, kemudian Zakaria, ya, ada alif ya, alif maksurah. Isa ya semuanya sama. Musa, Isa, Zakaria. Dan seterusnya ya. Kemudian kalau semi fleksibel, kategorinya adalah nama orang non-Arab ya. Orang non-Arab ya. Kemudian nama tempat yang spesifik ya. Semisal adalah Mekah ya. Maka konsekuensinya tidak ada tanwin dan tidak ada kasr. Ya, kategori fleksibel dua kategorinya tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh sehingga makkatu makkata ya. Ibrahima, Ismaila. Semua nama nabi mayoritas adalah semi fleksibel kecuali ya memiliki ciri non fleksibel ya Musa, Zakaria, Isa dan seterusnya. Kecuali ya kecualinya HMSS Hud Muhammad Saleh Syuaib, kecuali nama nabi yang terdiri dari 3 huruf ya tengahnya sukun Hud, Lut, Nuh. Nah itu masuk seperti HMSS ya, masuk kepada kategori fleksibel. Jadi Hudin, Lutin ya. Kemudian Muhammadin. Kalau fleksibel semuanya bisa seperti tabel muslimun ya. Tapi kalau semi fleksibel dia tidak boleh ada tanwin. Oke. Dan tidak boleh ada kasrah. Itu untuk status ya. Nah, bentuknya sudah, cirinya sudah, utuh ringkas, fleksibilitasnya dan non fleksibilitas. Kemudian dari kedua yang perlu diketahui adalah tentang bilangan. Bilangan ya dalam bahasa Arab itu dibagi pada 3. Ya. Bilangan tunggal, dual, jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan bilangan 2 ya. Satu atau banyak. Ya, lebih dari satu sudah dikatakan banyak.
Nah, kemudian dalam bahasa Arab dipisah menjadi tiga ya. Tunggal, dual ini mengikuti kaidah muslimun dan muslimatun ya. Akhirannya mengikuti kaidah muslimun dan muslimatun. Misalkan ya, kata kolamun tidak pakai tak marbutoh berarti masuknya tabel muslimun ya. Kolamun, kolaman, kolamin, kolamani, kolamaini, kolamaini ya. Misalkan madrasatun pakai tak marbutoh berarti ikut kaidah eh muannas ya. Madrasatun, madrasatan, madrasatin, madrasatani, madrasataini, madrasataini. Nah, itu untuk bilangan tunggal dengan dual atau muzakkar, mufrad dan musanna. Kalau untuk jamak ya, maka ada dibagi kepada 6 hal. Jamak yang pertama adalah jamak laki-laki. Cirinya berakhiran una atau ina, ya. Dan dia dianggap sebagai laki-laki. Contohnya munafikuna, kadzibina, ya, berakhiran una atau berakhiran ina, atau otomatis akan dianggap sebagai jamaah laki-laki. Dan kata gantinya adalah atau tiga laki-laki. Nah, yang perlu diingat dalam materi tentang bilangan adalah mengetahui kata gantinya ya, atau mengetahui jumlah bilangannya secara grammar ya. Karena jamak itu tidak semesti dianggap tiga ya. Nanti ada jamak yang justru dianggap satu begitu ya. Nanti kan kita bahas. Kemudian jamak kedua adalah jamak perempuan dibagi dua, berakal dan tidak berakal. Cirinya sama, berakhiran atun, atin ya. Ya, muslimatun, muslimatin, nah itu bentuk ciri jamak perempuan. Kalau yang berakal kategorinya MMJ, manusia, malaikat jin, ya, maka dia akan dianggap tiga perempuan ya. Kalau perempuan berakal, contohnya muslimatun, muslimatin, ya, konitatin, ya, dan seterusnya. Nah, tapi ada juga jamak perempuan yang berakhiran atun, atin, tapi tidak termasuk kategori berakal. Berarti dia bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Nah, sehingga apa? Sehingga konsekuensinya dia dianggap sebagai satu perempuan. Contohnya jannatun, jannatin ya, surga atau kebun ya. Itu dianggap tidak berakal karena bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Sehingga konsekuensinya dia dianggap satu perempuan. Nah, ini menarik. Jamak perempuan dianggap satu perempuan kalau dia tidak berakal. Ya, yang keempat ya adalah jamak taksir. Nah, berakal ya dan juga tidak berakal. Kalau berakal apa cirinya? Ya sama ya, jamak taksir berakal dan tidak berakal. Kalau dia kita ketahui maknanya adalah jamak, ya cirinya adalah bukan berakhiran atun, atin atau una, ina. Nah, kalau dia berakal justru ya dia memiliki dua potensi ya. Bisa dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Contohnya rusul ya. Jamak dari rasul ya. Rasulun itu tunggal, jamaknya adalah rusul. Nah, ini rusul ya. Rusulun ini jamak dari rasul. Ini tunggalnya. Rasul ini tunggal, jamaknya adalah rusulun. Rusulun, dari mana kita tahu jamak taksir? Tidak ada una, ina, tidak ada atun, atin di belakangnya. Maka jamak taksir. Rasul-rasul ya. Ada dalam Al-Quran, dia ada yang dianggap secara kata ya. Dia dianggap sebagai satu perempuan atau tiga laki-laki. Kemudian jamak taksir yang tidak berakal, sama cirinya, tidak ada una, ina, tidak ada atun, atin belakangnya. Tetapi dia dianggap hanya satu perempuan. Kalau tadi jamak taksir yang berakal, ada kalanya dia dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Tapi kalau jamak taksir yang tidak berakal, dia dianggap satu perempuan. Contohnya adalah kutubun ya, kitab-kitab ya, kitab tidak berakal. Aklamun ya, jamak dari kolamun, pena-pena. Dan terakhir adalah isem jamak. Ya, isem jamak terdiri dari tiga ya. Nanti meskipun ada di unit keempat ada pendalamannya lagi tambahannya. Tapi ini yang paling sering muncul ya kaumun, kornun, nas, kikian. Ya, jadi isem jamak ini dia dianggap tiga laki-laki ya. Meskipun dia kaum, kornun, nas itu bilangan secara kata ya. Ini setunggal gitu ya.
Tetapi karena berisi jumlah sekumpulan orang, ya kaumun, ya kan nggak mungkin satu orang. Kornun, generasi nggak mungkin satu orang. Nas nggak mungkin satu orang. Jadi itu semua dianggap tiga laki-laki. Tapi jamak dari ini semua, ya kan jamak dari eh eh, kaumun ya, misalkan akuamun ya, jamaknya akuamun. Nah, justru nanti jamaknya jamaknya kembali ke jamak taksir ya. Kenapa? Karena tidak ada una ina atau natin. Jamak taksir yang berakal. Kornun ini tunggal tapi dianggap jamak. Tapi dia dianggap jamak taksir berakal. Sehingga apa? Kurunun ya, kurunun. Dia bisa tiga laki-laki atau satu perempuan. Jadi kalau jamaknya dari ini semua justru dianggap tiga laki-laki atau satu perempuan. Tapi kalau merekanya kata kaum kornun nas ya itu dianggap tiga laki-laki. Nah, itu ya mungkin bisa dipahamin di bagian isim jamak tentang bilangan. Kemudian yang selanjutnya status bilangan gender. Ya. Gender defaultnya adalah laki-laki ya harus ada alasan menjadi dia perempuan, menjadikan dia perempuan. Alasan yang pertama adalah ketika secara biologis atau disebut dengan muannas hakiki. Ya, memang hakikatnya adalah perempuan. Ya, misalkan ibu, ya, tante, atau mungkin anak perempuan, ya, saudari perempuan dan seterusnya. Memang, ya, lahirnya secara biologis perempuan. Atau kalau hewan, misalkan sapi betina, ayam betina, memang demikian, ya, lahirnya perempuan. Bisa kita ketahui. Tapi ada sebab-sebab yang tidak kita ketahui biologisnya. Maka sebab tersebut bisa kita ketahui dengan akhirannya. Pertama, berakhiran alif maksuro, alif hamzah atau tak marbuto. Contohnya adalah misalkan ya sholah. Ya ini kan nggak kita ketahui ya gendernya. Nah kita ketahui dari perempuan dari mana? Dari tak marbutannya. Tapi tidak semua. Contohnya ada lagi Ubaidah. Ubaidah. Ubaidah ini nama laki-laki. Memang lahir dari laki-laki. Meskipun pakai tak marbutot, tetap dianggap laki-laki. Jadi tidak ada masalah ya. Contoh lagi misalkan ya, nama berakhiran alif hamzah. Contohnya adalah khadra ya, nama-nama warna ya. Khadra ada alif hamzah, maka ini perempuan. Khadra, zarqa, bayda ya dan seterusnya nama-nama warna yang seringnya pakai alif hamzah, maka ini ciri perempuan ya. Tapi kalau ya, maun ya, ini memang asli akar katanya ini ya, tidak ada tambahan sebenarnya gitu ya. Tidak ada tambahan, jadi memang dia laki-laki ya. Jadi yang dimaksud dengan alif hamzah atau tak marbuto atau alif maksuro itu adalah tambahan-tambahan ya. Contoh lagi misalkan eh, nama yang berakhiran alif maksuro misalkan ya sugro, suro ya. Qalqalah sugro atau kubro atau fudla atau dan yang lainnya gitu ya, nama-nama perbandingan. Nah, itu sebagai ciri dari perempuan gitu ya, gendernya perempuan. Tapi kalau ada yang memang akar katanya udah ya. Ini memang akar katanya ini nah, tetap dianggap laki-laki. Nah, itu yang mungkin sebagai catatan-catatannya. Kemudian nama tempat spesifik ya, maka itu dianggap perempuan ya. Kemudian Yathrib dianggap perempuan. Kenapa? Karena nama tempat spesifik. Nama jamak juga sama ya, jamak perempuan otomatis perempuan. Jamak taksir juga tadi ya, ada satu potensi yang mungkin tidak perempuan pada jamak perempuan jamak taksir yang berakal ya. Ada potensi dia tidak dianggap perempuan, tapi jamak taksir tidak berakal dianggap perempuan juga. Kemudian anggota tubuh berpasangan ya, yadun, dunun ya, ainun ya, semua anggota tubuh yang berpasangan itu dianggap perempuan. Kemudian ada Repsetso ya. Harbun sama un syamsun ya narun dalwun ya kaksun ya.
Torikun sabilun ya, jahannam ya, dan seterusnya. Nah, aso. Nah, itu termasuk Arab Seco. Lah, kenapa Arab Seco? Karena memang orang-orang Arab mengatakan demikian ya. Arab Simai ya istilahnya. Jadi ini dari ciri perempuan ya. Nah, kalau tidak termasuk kategori demikian ya, kalau tidak ada ciri dari sini semua, maka otomatis ya dia dianggap laki-laki. Nah, itu ya. Jadi cirinya demikian. Untuk membedakan laki-laki perempuan, dianalisis saja apakah masuk daripada satu di antara sebab alasan ini. Kalau tidak ada berarti masuknya laki-laki. Kemudian yang terakhir sudah kita pelajari adalah tentang tipe ya. Tipe juga sama, defaultnya adalah nakiro ya atau umum. Harus ada alasan yang menyebabkan dia sebagai makrifat atau spesifik. Apa itu? Yang pertama alasannya nama spesifik ya, baik itu nama orang, nama tempat ya, yang spesifik, maka otomatis dia dianggap sebagai tipe yang spesifik ya. Ya, jadi udah jelas ya, misalkan kota lah, kota mana? Kota Jakarta ya. Otomatis ya, kotanya spesifik, namanya spesifik berarti menjadi tempat yang spesifik. Kalau dibilang orang, orangnya siapa? Nah, namanya ini. Nah, berarti kan spesifik. Nah, itu jelas ya. Kemudian ciri yang lainnya adalah berawalan alif lam ya. Kalau ada isem berawalan alif lam maka tipenya spesifik ya. Misalkan baitun ya, itu umum, rumah ya. Rumah siapa nggak jelas. Tapi kalau al baitu rumah itu ya atau rumah tersebut nah menjadi spesifik ya karena sudah definitif ya rumah yang disebutkan. Kemudian dimi ya, domir, isyaro, mausul dengan ya munada. Domir ya, huwa huma hum, iya huma huna, anta antuma antun, anti antum antuna, ana nahnu. Semua domir itu tipenya adalah spesifik. Ya, semua domir adalah tipe yang spesifik. Ya, jelas ya. Dia, mereka, kami, ya jelas orangnya apa namanya spesifik ya. Kemudian isyarah kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia hanya ada dua, ini dan itu. Tapi dalam bahasa bahasa Arab dibagi ya menjadi 18 36 ya. Jadi 36. Haza ya ini untuk mendeskripsikan ini yang jauh, ini yang laki-laki dan ini yang perempuan berbeda. Itu yang jauh ya dengan itu yang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Masing-masing ada 9 ya. Hadza ini, haulai. Tilka, ta ta ya. Kemudian zalika apa namanya? Hadhihi, hadzani, hataini, haulai. Kemudian satu lagi adalah tilka zalika ya. Zalika. Zainika, ulaika. Tadi sama ya. Tilka sama ulaika. Jadi dalam bahasa Arab begitu luar biasa perbendaharaan kosakatanya untuk mendeskripsikan kata tunjuk ini dan itu yaitu dibagi sampai 36 dan dibedakan ya. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan, itu yang laki-laki, itu yang perempuan. Nah, itu semua masuk pada spesifik. Kemudian mausul, kata sambung ya, atau istilah kita pakai yang ya. Ya, yang ini ya kata dalam bahasa Arab ada dua ya, masing-masing ada 9, berarti ada 18 ya. Alladzaini ya. Alladzina ya. Kemudian allati. Itu isim mausul ya, spesifik. Kemudian ya, panggilan ya, ya munada. Ya Ahmadu, ya Adamu, ya Zakaria, dan seterusnya. Ya Musa. Nah, itu adalah panggilan-panggilan yang spesifik ya. Kemudian yang terakhir adalah jika kata setelahnya spesifik, maka kata sebelumnya spesifik ya.
ada dua kata. Ini spesifik. Nah, kata depannya juga menjadi spesifik. Nah, sebabnya kenapa nanti akan kita masuk di materi selanjutnya. Oke, sekarang kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin seputar materi di kata ya. Ada SBGT, status, bilangan, gender, tipe. Ada? Kalau tidak ada, kita coba melatihankan ya beberapa latihan di sini. Misalkan kita akan mendeskripsikan status, bilangan, gender, tipe. Oke, misalkan kata yang pertama adalah fuqara'u. Ya. Fuqara'u, ya. Berarti kita bedah dulu. Dari sisi apa yang pertama membedah? Memang yang paling mudah atau paling enak adalah membedah dari sisi bilangan. Kalau bilangannya sudah terdefinisi, ya baik itu termasuk jenis jamak atau bukan, nah itu lebih mudah untuk memahamkan. Misalkan fuqara'u ya, ini kan artinya adalah jamak ya, orang-orang fakir. Nah, jamak apa? Yang jelas bukan jamak laki-laki, bukan jamak perempuan ya. Kenapa tidak ada akhiran una, ina, atun, atin ya. Nah, jadi jamak apa? Ya, kemungkinan besar adalah jamak taksir. Oke, kalau jamak taksir berarti definisikan dulu berakal tidak berakal. Jamak taksir orang-orang fakir ya, manusia berarti ya maka jamak taksir yang berakal. Oke, kita ingat materi jamak taksir ya. Materi jamak taksir ya yang berakal itu bisa dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Nah, kalau jamak taksir ya untuk menentukan statusnya lihat belakangnya. Berarti rofa. Tipenya ya tidak ada ciri dia bukan dimi ya, bukan juga kata terdiri dari dua kata ya. Nah, maka opsinya ya dia apakah dia berawalan alif lam atau tidak ya. Ternyata tidak, berarti tipenya adalah umum. Nah, itu ya. Contoh lagi ya. Aklamun ya, bukan una ina, bukan atun atin ya, karena artinya jamak ya, berarti kita mendefinisikan sebagai jamak apa begitu ya. Bukan una ina, bukan atun atin. Nah, berarti jamak taksir juga, tapi tidak berakal. Kenapa? Karena pena. Berarti jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Bilangan gendernya sesat. Kita lihat belakangnya, rofa, ya un, berarti rofa. Kelamun tidak pakai alif lam berarti tipenya adalah. Oke. Jadi statusnya rofa, bilangannya satu, gendernya perempuan, tipenya adalah. Oke. Sekarang kita coba satu per satu. Silakan dari Mas Yahya, katanya adalah ad-darajatu. Kata rojatu tu Definisikan dulu bilangannya yang namanya tunggal, dual, apa jamak ya supaya lebih mudah. bilangannya tunggal. Oke. Kemudian tu spesifik. Tunggal, spesifik, oke, status, bilangan, gender, tipe. Terus statusnya, Statusnya rofa. oke, statusnya rofa. Terus, Gendernya itu ada tu berarti perempuan ya. betul, perempuan. Nah, I- ini benar sih. Nah, tapi definisi apa namanya? eh, mungkin pendefinisiannya ya. Nah, karena Pak, ada nggak akhiran una, ina, atun, atin? Tidak. Atun, atin? Eh, tidak ada. Atun, Iya, atun ada, ini ada. atun ya, bentuk ringkasnya Ya, atun, darajat. atun. Nah, berarti dia jamak apa? Berarti dia jamak perempuan. Betul. Berakal atau tidak berakal?
jamak perempuan tidak berakal. Oke, dianggap Dianggap satu perempuan. ya. Cuma kayak saya bilang ini jawabannya kebetulan benar gitu. Tapi mungkin tadi kalau istilahnya ini tunggal kurang tepat. Ini jamak ya, jamak Oh apa ya. namanya perempuan tidak pakai. Ini definisinya juga keliru ya. Harusnya derajat-derajat. Oke, satu lagi Mas ya, udhunun. Udhunun itu Ya, karena telinga berarti itu nggak apa ya? berasa gitu ya, badannya nggak kuat Tunggal. Oke, tunggal. merangsek ke dalam gitu ya, Eh, tanpa alat gitu ya. Akhirnya kolama kemudian rofa. Oke, rofa. yusbirur ri'a wa abuna syaifun. Rofa eh, gendernya laki-laki. Gendernya apa? Gendernya Pak satu. laki-laki bukan ya? Oke, nggak apa-apa, Eh, terus dulu aja. perempuan, perempuan. Kenapa perempuan? Karena anggota tubuh yang berpasangan. Oke, tipenya spesifik apa umum? Tipenya spesifik. Apakah dimi, domir, isyarah, mausul, ya munada? Bukan. Apakah nama spesifik? Bukan. Ya, Apakah pakai alif lam? bukan Bukan. Berarti kalau bukan semua, tipenya adalah umum. umum. Nah, telinga mungkin ya itu jelas ya, tapi nggak tahu telinga siapa. Jadi masih dianggap sebagai sesuatu yang umum ya. Oke, lanjut Mas Najmuddin. Katanya adalah muqarrabina. Korobina. Dari bilangan dulu aja kalau bingung. Status, bilangan, gender, tipe. Nah, Korobina musana. sana, Eh, enggak ding. akhiran Satu-satu. una, ina, atun, atin ada? Enggak ada. Ina, ina. Ya, oke. Ina, berarti apa dia? Dua. Eh, Ini ding. apa una, ina? Satu perempuan. Satu perempuan? Iya. Una, ina. Belakang ina itu. Muslimina, muslimuna. Berapa itu? Oh, jamak satu. Tiga. Betul, jamaah apa? Dua berlebih. Jamaah laki-laki berarti Jamak dianggap. perempuan. Eh, jamaah laki-laki. Oh, jamak laki-laki. Ya. Una, ina, jamaah laki-laki dianggap berarti. Dianggap satu perempuan. Jamaah laki-laki kok. Satu Tiga perempuan. laki-laki. Ya, tiga laki-laki. Terus, statusnya Statusnya nasab. bisa nasab, bisa Jajar. ya muslimuna, muslimina, muslimah, muqarribuna, muqarribina, muqarribina. Tipenya Hmm, Kemudian Nabi Musa berbalik badan dan menjauhi ilal dhilli menuju tempat Korobina. pohon. tipenya apa? Ada nggak berawalan alif lam? Berarti dia umum. Oke, karena tidak ada alasan maka dia umum. Satu lagi, Aisyah. Aisyah bilangannya satu laki-laki. Oke, oke, Dia spesifik karena nama orang. oke. Statusnya Statusnya Aisyah nasab. bisa nasab. Masih ingat yang berakhiran al-maksuro dalam fleksibilitas? Yang fleksibel dan Fleksibel nasab apa? jar atau bisa tiga-tiganya. Iya, bisa ketiga-tiganya. Berarti apa deh? Bisa rofa,
bisa nasab, bisa jar. Jadi bisa tiga-tiga jar. kemungkinannya dituliskan. Isa, 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 Musa, 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 dan seterusnya. Oke, lanjut. Mas Yahya, katanya adalah alladzina. Alladzina orang-orang yang Hmm? itu berarti jamak jamak laki-laki. Betul, jamak laki-laki ya. Alladzina jamaknya. Terus, Itu karena tipenya belakangnya tip. Hmm. Oh, muslimun. Nyara nasab. nasab. Tipenya, Tipenya apa tuh? alasannya demi Tipenya, oh iya, atau alif lam. spesifik Ya, kenapa spesifik? Nasab karena gimana nih? itu yang Yang itu apa masuknya? orang-orang M ya, mausul ya. mausul. Jadi Nah, mausul ya. Nah, itu tadi uh, betul nasab, tapi tidak hanya nasab, apalagi kira-kira? nasab dan jar. Bisa nasab, bisa jar, bisa rofa. Kenapa? Oh, Alladzi, 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 alladzani, alladzaini, alladzaini. Jamaknya alladzina, alladzina, alladzina. Jamak dari isim mausul ya, yang tabel yang sudah kita review kemarin ya. Nah, jadi jamaknya tiga-tiganya bentuknya. Alladzina, alladzina, alladzina. jadi Oke, bisa tiga-tiga. Rofa bisa, nasab bisa, jar juga bisa. Satu lagi, rijalan. rijalan. Tuh, berarti sama laki-laki. Ya, jangan didefinisikan dulu. Jamak laki-laki berarti una ina. Ada nggak una inanya? Jangan Tidak ada. mentang-mentang dia pria, berarti dia jamak laki-laki, bukan. Jadi mendefinisikan jamak, lihat belakangnya. Nah, ada una ina? Nggak ada. Ada Oh, atunatin? tidak ada. Nggak ada. Berarti Tidak apa? ada. Jamak. Jadi jamak taksir. Betul, jamak taksir. Nah, baru didefinisikan dari artinya. Pria ini berakal atau nggak berakal? Berakal. Oke, berarti kalau jamak taksir berakal dianggapnya 3 laki-laki. atau. Tahu satu perempuan. Betul. Nah, jadi udah clear bilangan gendernya. Sekarang kalau jamak taksir lihat belakangnya. An, berarti apa itu harakatnya? Kan itu Un, an, nasab. in. Oke, nasab. Nah, kemudian tipenya spesifik apa umum? Ini umum. Oke. Nah, di clear ya untuk mendeteksinya. Jangan terkecoh dengan artinya dulu ya. Kita definisikan dulu di belakangnya. Jadi yang trik pertama mungkin kalau mau definisikan bilangan itu ya dicek dulu ada una ina atau natin. Nah, kalau nggak ada berarti kalau maknanya jamak berarti dia jamak taksir. Oke, lanjut. Mas eh Udah nggak ngerti lagi apa yang Najm dibilang. ya silakan. Babila. Dari sisi Babila dia turunkanlah untukku fakirun sebenarnya aku sangat butuh. satu laki-laki, Oke, satu laki-laki. Kenapa laki-laki? nama Kenapa? karena nama tempatan, Nama tempat. Nah, nama tempat tadi masuknya apa tuh kategorinya? Nama tempat yang spesifik. nama tempat yang spesifik. Heeh. Makkah, contoh tadi Makkah. Heeh, maka contohnya tadi apa tadi? Laki-laki apa perempuan? Perempuan ding tak? Nah, betul perempuan ya. Nama tempat yang spesifik masuknya perempuan. Oke, satu perempuan kalau dia bilangan tunggal lihat belakangnya. Babila. Statusnya Nasab, berarti sob. Nah, kemudian nasab, tipenya.
Tipenya spesifik karena Oke, nama jelas. tempat. Nama spesifik ya. Satu lagi. Al-muhajirati. Muhajiroti. Statusnya 3 perempuan. Betul, 3 perempuan. 3 perempuan Hmm. Statusnya. berarti sama Betul. berakal. Jamak. Berakal. Jamak perempuan berakal. Betul. Berarti dianggap 3 perempuan. Statusnya. Rafa nasab jar. Jar atau nasab. Oke, nasab atau jar. Betul. Kemudian tipenya. Spesifik apa umum? Umum saat. Al-muhajirati. Ada alif lam. Berarti Oh, al ya, ding ada alif lam jadi spesifik. spesifik. Oke. Oke. Sekarang saya minta mungkin mengerjakan dulu. Sekaligus melatihankan nanti. Karena ketika mengerjakan mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Misalkan kalau dia bisa tiga-tiganya, centang tiga-tiganya. Rafa nasab jar berarti tinggal centang tiga-tiganya. Kalau dia bisa bilangannya 2, misalkan bisa 1 laki-laki atau 1 perempuan atau 3 laki-laki, dideskripsikan atau dicentang keduanya. Ya, kalau dia tipe nggak mungkin ya. Kalau tipe harus 1 umum apa spesifik. Tapi kalau bilangan, gender dan status bisa lebih dari 1, maka centang kemungkinannya sebanyak lebih dari 1. Tuh silakan dikerjakan. Saya kirim ke grup ya. Hit on yang bukan gitu. Sehingga karakternya pun gitu. Oke, boleh silakan dikerjakan dulu. Nanti kita bahas mungkin 10 menit lagi. Kalau nanti misal di titik ini dia udah nggak punya apa-apa, itu kelihatan
Reaksi air lawan Ya, apakah sudah selesai? Raja Atu, salah satu dari putra Su'aib, datang yang mereka berjalan Kurang 3 ya. Oke, nggak apa, selesaikan dulu aja. jalan Sudah selesai? yang Alhamdulillah sudah. Mas Najmuddin, udah selesai? Alhamdulillah sudah Ustaz. Oke, kita bahas ya dari nomor 41. Tadi 41. Atau yang salah, 41 ada yang salah mungkin? Ada. Ada, oke. Kita bahas ya. Al-ma'u ya. Al-ma'u ya, ini jelas bukan una ina, bukan atun atin ya. Oke, clear ya. Dan dia secara arti bukan jamak, berarti dia tunggal. Nah, ada berakhiran alif hamzah ya. Memang begitu ya. Alif hamzah jadi ciri perempuan, tapi dia alif hamzahnya ini merupakan akar katanya, bukan tambahan ya.
Jadi dia tetap dianggap sebagai laki-laki. Kemudian statusnya karena dia tunggal berarti lihat belakangnya al-ma'u berarti dia rofa. Karena pakai alif lam berarti dia adalah spesifik ya. Jadi rofa satu laki-laki spesifik gitu. Oke. Clear atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Clear ya? Oke. 42 ada yang salah? Mas Yahya atau Mas Najimuddin? Mas, saya benar ya. Oke, Mas Yahya. Ada Ustadz. Oke, kita bahas. Al-latani. Berarti ini bentuk dual ya. Kenapa? Pada polanya adalah tani ya. Masih ingat ya? Tani, taini, taini adalah dual, jadi dua perempuan. Ya, kemudian ya karena ini adalah termasuk dari isem ya, mausul ya kata sambung berarti dia spesifik. Nah, polanya apa? Alatani ya. Berarti itu adalah pola dual yang rofa ya. Alatani, alataini, alataini ya. Rofanya tani, nasab jarnya taini, taini. Oke, rofa dua perempuan spesifik. Lanjut. Dalwani. Ada yang salah? Ada Ustadz. Ada. Oke. Salahnya di bagian mana? Ada kelihatan nggak situ? Bagian status. Dalwani ya. I. Berarti apa tuh statusnya? I. Kalau I. Statusnya Nova. U A I Jar. jar. Nah, jadi statusnya jar. Nah, satu dalwan ya itu adalah apa di sini? Dia merupakan ciri dari ani ya perempuan ya. Berarti dua perempuan. Kemudian tipenya adalah umum ya. Dalwun itu tunggalnya. Dalwan, dalwin, dalwani, dalwaini, dalwaini. Ya. Jadi dia dianggap dua perempuan ya. Kemudian yusro ada yang salah? Al yusro. Ada. Oke. Berarti yusro pertama ini bentuknya tunggal ya. Nah, karena pakai alif lam, alif maksuro berarti cirinya adalah perempuan ya. Kemudian karena pakai alif lam berarti dia spesifik. Karena pakai alif maksuro secara status ya bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Jadi bisa tiga-tiganya. Rofa, nasab, jar, satu perempuan spesifik. Oke, kufarin. Ada yang salah? Ada. Oke, kufarin berarti jamak ya. Bukan una, ina, bukan atunatin. Berarti jamak taksir. Apa ini? Berakal. Berarti satu perempuan atau tiga laki-laki. Kufarin. Kalau jamak taksir lihat akhiran belakangnya jer. Ya, karena tidak ada alif lam berarti dia umum. Nah, jer satu perempuan atau tiga laki-laki umum. Oke. Ni'mah. Ya, ini tunggal ya bentuk ni'mah. Ni'amah baru jamaknya. Ni'mah ini tunggal. Pakai tak marbutoh berarti perempuan. Tidak ada yang menyebabkan spesifik berarti umum. Ni'matun tunggal lihat belakangnya berarti rofatun ya. Oke. Kemudian bahas aja ya sekalian. Hamro ya. Hamro ini bilangan tunggal. Pakai alif hamzah berarti dia perempuan ya, berakhiran alif hamzah. Nama warna itu ciri perempuan. Kemudian tidak ada alif lam berarti dia umum. Kemudian hamro u ya berarti harokatnya adalah rofa ya. U ya berarti dia statusnya adalah rofa. Syuaiban. Nah, Syuaiban ya ini jelas satu laki-laki ya. Tipenya juga spesifik, jelas ya. Syuaiban, an, berarti dia adalah nasab. Kemudian ya,
Faridotin ya. Faridotin ya. Akhirannya ada atin ya, berarti ini ciri jadi perempuan. Kewajiban berarti tidak berakal, dianggap satu perempuan. Atun, atin, atin ya. Atin, atin ada dua, nasab atau jer. Kemudian tidak ada alif lam berarti dia umum. Sakor ya, sakor nih jelas tunggal, nama neraka ya, neraka sakor berarti dia satu. Karena dia nama tempat spesifik berarti dia perempuan. Kemudian sakor ya, sakoro ya, karena dia termasuk nama tempat yang spesifik dalam fleksibilitas secara status bisa dua ya. Maka tuh makata makata sakoru sakora sakoro sakoro berarti dia bisa nasab atau bisa jar, bisa dua. Kemudian jelas ya, nama neraka sakor itu nama tempat yang spesifik ya. Nar itu masih umum, tapi kalau sakor nama tempat dari di neraka ya, itu nama tempat yang spesifik. Oke, itu mungkin apa namanya beberapa catatan. Mungkin ada yang mau bertanya lebih dalam boleh, karena ini apa namanya harapannya bisa kuat ya di empat properti ini. Saya mungkin agak sedikit menunda untuk masuk fragmen kalau memang dibutuhkan untuk diperdalam, karena nanti kalau udah fragmen itu intinya adalah lanjutan dari materi status bilangan gender tipe ini ya. Kalau belum clear, khawatir nanti malah lebih kesulitan. Boleh kalau ada yang mau diperdalam lebih lanjut boleh. Kalau Saya Ustaz silakan. mau tanya yang Suaiban itu Mm-mm. bilangannya satu laki-laki atau apa ya? Satu laki-laki, Satu Syuaibun, laki-laki kan? AMSS ya, Muhahud Muhammad Syuaib Solih ya. Jadi dia masuk kategori fleksibel, dia dianggap satu laki-laki ya. Kenapa? Nabi Syuaib kan laki-laki ya. Nah, spesifik juga, nah, cirinya nasab. Soalnya saya jawab satu laki-laki ke Salah. salah ya. Oh gitu. Ya, Oh, Mas Najimudin juga salah. Satu laki-laki. Di Benar Syuaib. Pak Ustadz, benar. Benar. Oh, Benar. benar. Apa salah centang, Mas? oh, Ya, ya. saya itu yang bilangan itu tak centang no- nomor satu sama LK itu nggak boleh ya, Nomor satu. sama laki-laki. Oh, di Saya, bagian bilangan ya. oh, Nggak bisa. oh, Oh, oh enggak. oh, mungkin banyak salahnya di situ ya. Salah centang. Nah, ini maka saya bilang mungkin butuh kita latihan untuk pakai Google. Di sini ya mungkin ya salahnya di bagian Oh, sebentar-bentar. Saya munculkan bagian sini. Oke. Jadi kata Syuaib mana dulu? Syuaib. Nah, ini. Berarti nyentangnya di bagian bilangan satu, kemudian centang lagi laki-laki gini ya. oh, oh, Hmm. ya. Ya jelas salah kalau secara sistem. Nah, Oh, makanya bilangan apa berarti pilihannya cuma tiga. Gender apa berarti pilihannya cuma dua di bawahnya gitu. Nah, itu teknis sih, tapi penting nanti kalau ketika ujian ya. Karena ujian kita basisnya Google Form, jadi harapannya nanti bisa lebih ini lagi. Nanti insya Allah mau saya, tanya lagi, mau gimana? tanya lagi, Ustaz. Boleh, Kalau silakan. misal Kalau misal bilangannya satu perempuan dan tiga atau tiga laki-laki berarti ngisinya gimana? Nah, kalau satu perempuan tiga laki-laki misalkan ya, kalau di sini katanya ada nggak ya? Satu perempuan, tiga laki-laki. Nggak ada kebetulan di sini ya. Ya anggap aja lah kata Sakor ini satu perempuan, tiga laki-laki ya. Berarti bilangannya satu, bilangannya tiga, laki-laki, perempuan. Nah, gini Oh centangnya. iya iya. Nah, clear ya? Nah, Oke. jadi di bagian bilangannya satu dan tiga, di bagian gendernya laki-laki, perempuan. Kalau nanti statusnya bisa tiga-tiganya gimana? Centang tiga-tiganya Arafah nasab jar. Jadi bagian status hanya tiga ini, bagian bilangan hanya dua ini, bagian gender hanya dua ini, bagian tipe hanya dua ini. Pilihannya itu. Oke, itu
teknis ya, teknis apa namanya? Pencentangan, tapi itu penting ya memang. Nanti sebelumnya karena masih latihan, insya Allah masih inilah ya, tidak ada masalah. Tapi nanti kalau udah ujian, itu sesuatu yang fatal. Nah, saya berangkat mungkin dari sesuatu yang apa namanya, pemetaan ya supaya teman-teman mudah. Pertama, kalau melihat kata ya, pertama lihat dulu ya secara terjemahan itu, kalau ada terjemahannya lihat itu definisinya jamak atau enggak. Kalau jamak langsung didefinisikan dari belakangnya. Apakah ada una ina atun atin ya. Ya, kalau tidak ada una ina atun atin berarti kita langsung memikirkan jamak taksir. Ya, kecuali kata KKN ya. Kalau KKN memang sudah definitif kaunun kornunas itu kalau bisa sudah hafalan ya. Kalau sudah ada kata itu nggak perlu lihat terjemahnya, sudah langsung otomatis KKN itu tiga laki-laki. Tapi kalau jamak taksir, nah maka didefinisikan apa ini orang kafir berarti berakal. Kalau berakal berarti satu perempuan, tiga laki-laki. Kalau tidak berakal, ya berarti satu perempuan. Nah ini cara pertama ya untuk mendefinisikan tentang bilangan dan gender. Jadi paling enak memang mulainya dari bilangan dan gender gitu ya. Karena kalau bilangan dan gendernya sudah clear, baru kita bisa berangkat ke status. Nah, kalau berbicara tentang status, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita memperhatikan kalau statusnya itu dual ya, dua, maka kita ingat polanya ani, aini atau tani, tani, taini. Nah, ini pola dual ini begini ya. Misalkan alatani. Nah, ini berarti tani. Nah, masih ingat ya ini bentuk muannas, bentuk perempuan. Tani, taini, taini. Rofa, nasab, jar. Tani, taini, taini. Berarti tani itu rofa. Taini, taini itu nasab, jar. Ani juga sama, muslimani, ani, muslimani, muslimaini, muslimaini. Nah, kalau muslimaini langsung nasab jar gitu. Dalwani, nah ini juga sama. Ani berarti polanya adalah dual. Ani ya berarti rofa gitu ya. Itu kalau untuk dual. Kalau jamak, maka mendefinisikan jamak statusnya melihat dari akhirannya. Kalau una sama ya. Kalau una ya, ini adalah rofa. Kalau ina ini adalah nasab jar. Kalau atun ini adalah rofa. Kalau atin ini adalah nasab jar. Nasab jar. Tadi ada ya, misalkan tadi katanya adalah ini faridotin berarti atin ya. Udah otomatis kita akan ingat kepada pemahaman kita atin itu nasab jar. Nah ini kalau menurut tentang status itu kalau bilangannya adalah yang ada di tabel muslimun dan muslimatun. Kalau yang tidak ada di tabel muslimun dan muslimatun, ya kita harus senantiasa ingat materi fleksibilitas. Kalau bilangannya tunggal ya, kalau bilangannya tunggal, ingat materi fleksibilitas khususnya yang non fleksibel dan semi fleksibel. Nah, non fleksibel itu gampang ya. Misalkan tadi ada contoh kata yusro. Nah, ya udah kalau udah ada yang belakangnya begini, otomatis ingat ini rofa, ini nasab, ini jar, semuanya sama. Yusro, yusro, yusro. Ya. Nah, kalau dia bukan non fleksibel, dia masuknya semi fleksibel, ya. Contohnya tadi kata sakor, ya. Tadi kata sakor, ini kan semi fleksibel, nama tempat yang spesifik. Ingat aja polanya U, A, A, ya. Nasab dengan jarnya AA, rofaknya itu U, ya. UAA ya. Rofa nasab jar. Nah, kalau yang selainnya kalau bilangannya tunggal dan bilangannya jamak taksir lihat belakangnya dan akhiran belakangnya. Contohnya katanya nikmat. Nikmatun berarti un ya. Rofa. Nikmatan an berarti nasab. Nikmatin berarti in berarti jar. Sama juga kalau jamak taksir misalkan kufarin ya. Kufarun, kufaron, kufarin. Kufarun, un berarti nasab, erofa, kufaron, nasab, kufarin berarti jer. Nah, begitu polanya supaya peta ketika melihat soal itu clear ya. Pertama lihat belakangnya ada akhiran atun atin, lalu di matchkan ya dengan artinya, apakah dia arti yang jamak atau bukan.
Nah, baru masuk ke pendefinisian tentang jamak tadi ya, jamak laki-laki, jamak perempuan atau jamak taksir. Kalau itu sudah clear ya, bilangan dengan gendernya clear, baru kita masuk ke boleh dari statusnya, boleh ke apa namanya tipe. Tipe itu paling mudah, insya Allah ya mendefinisikannya. Selama dia bukan dimi, ya atau alif lam, ya dimi itu apa namanya domir, isyarah, mausul, kemudian ya munada, ya atau dia bukan akhiran apa berakhiran alif lam. Kalau nama spesifik kan sudah paham lah ya. Kalau nama orang, nama tempat itu kan sudah otomatis kita tahu itu spesifik. Tapi kayak misalkan Yusra di sini, ya udah kalau alif lam berarti ini spesifik. Kalau kufar tidak pakai alif lam berarti umum. Nikmat tidak pakai alif lam berarti umum. Hamro tidak pakai alif lam berarti umum gitu. Jadi mendefinisikan tipe insya Allah lebih mudah. Oke, itu mungkin padahal kalau ada lagi mungkin mau ditanyakan, insya Allah saya kasih penugasan ya sebagai bahan latihan. Pekan depan kita sudah mulai masuk ke fragmen, insya Allah, pelan-pelan. Ada dari Mas Najimuddin atau Mas Yahya, padahal persilakan. Maafi Ustaz. Oke, Mas Yahya. Eh, Cukup, Ustaz. Oke, baik nanti ada satu bagian lagi ya mungkin untuk dilatihankan nanti saya kirimkan. Mudah-mudahan bisa menambah perbedaan. Nanti mungkin saya kirimkan dua ya. Kalau mau dikerjakan boleh nanti di apa kalau mau didiskusikan misalkan ya saya ada kelas juga yang ketika salah itu di-share sama dia ya menanyakan ini yang benarnya mana. Nah, itu boleh juga ya. Misalkan teman-teman sudah ngerjakan terus pas review setelah hasilnya itu kok salah ya. Nah, dan nggak tahu kenapa salahnya, boleh disampaikan di grup untuk diverifikasi ya. Jadi, silakan karena ini masih latihan, perbanyak aja mengerjakan supaya tahu letak-letak kesalahan yang mungkin bisa diperbaikin. Ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan insya Allah di pertemuan hari ini. Pertemuan depan insya Allah sudah masuk ke materi fragmen insya Allah. Baik, hadani Allah wa yakum ajma'in. Rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama.